Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denia Maharani dari kelas Mazawa 3. Di sini saya akan menjelaskan secara komprehensif mengenai manajemen strategi sebuah perusahaan. 1. Mengembangkan pernyataan visi dan misi. Yang jelas dibutuhkan sebelum strategi alternatif dapat diformulasikan dan diimplementasikan sebaiknya sebanyak mungkin manajer terlibat dalam proses pengembangan pernyataan visi dan misi. Karena melalui keterlibatan orang akan menjadi berkomitmen pada organisasi. Contohnya, mintalah manajer untuk mempersiapkan pernyataan visi dan misi organisasi mereka sendiri. Campbell dan Young juga mengadakan antara istilah fisik dan misi dengan menyatakan bahwa visi adalah pernyataan tentang kondisi organisasi yang mungkin dan diinginkan di masa depan yang termasuk tujuan spesifik, sedangkan misi lebih terkait pada perilaku dan kondisi. 2. Melakukan audit eksternal. Untuk melakukan audit eksternal, perusahaan pertama kali harus menyelidiki dan mengumpulkan informasi bersaing mengenai peran ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan, politik, pemerintah, hukum, dan teknologi. Pendekatan ini memberikan aliran berkelanjutan akan informasi strategi yang tepat waktu dan melibatkan banyak individu. Dalam proses audit eksternal, pemasok, distributor, tenaga penjualan, pelanggan, dan pesaing mewakili sumber informasi penting. 3. Melakukan audit internal. Proses dalam melakukan audit internal sama dengan proses melakukan audit eksternal. Perwakilan manajer dan karyawan dari seluruh perusahaan perlu terlibat dalam menentukan kekuatan dan kelemahan perusahaan. Audit internal mensyaratkan pengumpulan dan asimilasi informasi mengenai manajemen, pemasaran keuangan, dan akuntansi. Dalam melakukan audit internal dibutuhkan pengumpulan, asimilasi, dan evaluasi informasi mengenai operasi perusahaan. 4. Membuat tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang mempermentasikan hasil yang diharapkan dalam mengikuti strategi tertentu. Strategi mempresentasikan tindakan yang diambil untuk memenuhi tujuan jangka panjang. Kerangka waktu untuk tujuan dan strategi sebaiknya konsisten, biasanya 2 hingga 5 tahun. Tujuan secara umum dinyatakan dalam istilah seperti pertumbuhan aset, penjualan, probabilitas, pangsa pasar, derajat, dan sifat diversifikasi derajat, dan sifat integrasi vertikal laba per saham, dan pertanggungjawaban sosial. Tujuan jangka panjang dibutuhkan pada level corporate, divisional, dan fungsional dari semua organisasi. 5. Membuat, mengevaluasi, dan memilih strategi. Penyusunan strategi tidak perlu mempertimbangkan semua alternatif yang layak yang dapat bermanfaat bagi perusahaan, karena tidak terbatasnya tindakan. Dampak evaluasi strategi alternatif sebaiknya melibatkan banyak manajer dan karyawan yang sebelumnya merumuskan pernyataan visi dan misi organisasi, melakukan audit eksternal dan audit internal. Strategi alternatif yang diajukan oleh partisipan sebaiknya dipertimbangkan dan distribusikan dalam sebuah pertemuan atau serangkaian strategi. Sebaiknya diperingatkan berdasarkan daya tarik. 1. Sebaiknya tidak implementasi. 2. Mungkin dapat diimplementasikan. 3. Dapat diimplementasikan. 4. Harus diimplementasikan. 6. Mengimplementasikan strategi isu manajemen. Tahap implementasi strategi dari manajemen bervariasi secara substansial antara tipe dan ukuran. Organisasi implementasi strategi mensyaratkan beberapa tindakan sebagai pengganti teritori penjualan, menambahkan departemen baru, fasilitas penutupan, memperkerjakan karyawan baru, mengubah strategi harga organisasi, mengembangkan keuntungan karyawan, mengubah strategi iklan, dan membangun sistem informasi manajemen. 7. Mengimplementasikan strategi isu pemasaran, keuangan, akuntansi, R&D, dan SIM. Implementasi strategi pemasaran lebih mengenai membangun hubungan dua arah dengan pelanggan daripada hanya menyampaikan informasi kepada pelanggan mengenai sebuah produk atau layanan. Perusahaan atau organisasi seharusnya mendorong karyawan mereka untuk mencapai wishlist situs yang memudahkan pengguna untuk menambahkan, menghapus, dan menyunting konten berkenaan dengan pernyataan. 8. Mengukur dan mengevaluasi kinerja. Ahli strategi sepakat bahwa evaluasi strategi sangat penting. Untuk langsung organisasi evaluasi antar waktu dapat memberikan peringatan dini pada manajemen atas masalah potensial sebelum situasi menjadi kritis
Evaluasi strategi meliputi 3 aktivitas dasar. 1. Memeriksa dasar strategi perusahaan. 2. Membandingkan hasil diharapkan dengan hasil aktual. 3. Mengambil tindakan koreksi untuk memastikan kinerja sesuai rencana tahap evaluasi strategi. Baiklah, itu saja penjelasan mengenai manajemen strategi sebuah perusahaan. Dengan menggunakan strategi seperti ini diharapkan untuk perusahaan dapat mencapai tujuannya.